berani sumpah pocong sama dia. Kalau gara-gara saya ini, ayo kami sumpah pocong. Mana-mana, saya geram juga gitu. Ini bukan ada videonya nih. Kalau kalian lihat ini, mengerikan. Sejak saat itu saya udah ngomong, ini orang mau bunuh diri seperti ini, mengerikan. Tapi dia speak up, ngomong, membenarkan dengan percaya diri. Saya lihat kemarin senyum-senyum, benar ya? Kan langsung kan? Iya, saya diajak di awal. Saya merasa tertekan apa? Bagaimana ceritanya nih? Ini. Apa ini sehat ini menurut kalian? Sehat ini begini? Nih. Apa nggak mengerikan? Tanya batin dia, mau nggak dia sumpah pocong sama saya? Dia mau bunuh diri seperti ini gara-gara saya atau gara-gara pacar yang anak petinggi kepolisian itu? Nih, saya berani sumpah pocong sama dia. Kalau gara-gara saya ini, ayo kami sumpah pocong. Dia Islam, saya Islam, ya. Jangan dibelok-belok, mengerikan. Leher juga. Kok saya? Habis ini, saya malah jenguk dia, saya debat dengan Barat Abbas di apartemen dia. Sudahlah, saya tahu. Saya nggak mau menghina-hina dia seperti Hotman bilang, Mabes Mangga Besar. Saya nggak. Saya kasihan nengok dia, kalau ada suaminya besok lebih baik, kalau udah damai lah. Nggak usah jelek-jelekkan kami, tapi ini tim akan bergerak buat laporan polisi. Percakapan WA atau SMS, dulu waktu itu masih BBM ya, atau SMS antara Vina dengan salah seorang Mega, atau waktu itu kalau saya nggak salah Mega dengan Widi. Nah, jadi saya kemarin sore itu sudah sampaikan bahwa munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu loh. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan? Saya baru ingat. Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada pembahasan tentang ini serius gitu. Kenapa? Karena dia menyudutkan klien saya, Pak Suroto. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita adopsi sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh. Posisi Edwin pada waktu itu sebagai anggota komisioner LPSK. Sekarang dia memunculkan percakapan itu. Nah, pertanggungjawaban hukumnya bagaimana? Hari itu. Nah, handphone itu di mana sekarang keberadaannya? Bagaimana memeriksa keasliannya? Tapi sekarang kok muncul langsung isu dilemparkan keluar, dibangun narasi seolah-olah ada percakapan bahwa almarhumah Vina belum meninggal pada pukul 22.14 WIB. Kan klien saya Pak Suroto mengatakan bahwa di jembatan Talun dia menemukan 2 anak manusia yang terkapar ketika dia sedang melakukan patroli, menunggu patroli dengan kawannya polisi di Polsek Talun. Dan dia sudah lebih 50 orang lebih dia menolong orang kecelakaan. Dan dia orang pertama yang menemukan itu. Ya, perkara jamnya jam 22 lewat berapa, kita tidak tahu. Bisa saja ada percakapan itu, tapi bukan berarti keterangan dari Pak Suroto itu salah. Maka saya katakan, Pak Suroto, Bapak nyampaikan yang benar. Dia jawab, Pak, saya siap bertanggung jawab, saya siap dikonfrontir, apapun yang saya katakan, semuanya benar, dan siap menghadapi konsekuensi. Kalau ini masih berkelanjutan, dan berita ini makin bias kemana-mana, ini merugikan klien kami, dan menimbulkan persepsi negatif kepada klien kami. Kalau ini diteruskan, kami akan mengambil langkah hukum, bahwa ini upaya untuk
menyudutkan klien kami dan upaya mempengaruhi keterangan klien kami seolah-olah tidak benar. Padahal klien saya Pak Suroto ini sudah diperiksa oleh polisi, berkasnya dibawa ke kejaksaan, kemudian diperiksa di pengadilan. Itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi klien saya tidak tipe orang yang mencabut keterangan. Dia mengatakan ke saya, banyak orang nelpon dia untuk mempengaruhi supaya dia cabut keterangan. Tapi beliau tahu bahwa kalau dia bermain-main dengan keterangan dia, itu berisiko hukum. Nah, karena itu saya harapkan, sudahlah, kita menunggu saja putusan PK, kita tunggu hasilnya seperti apa, baru kita lihat perkembangan berikutnya. Begitu.